Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pembahasan yang berkaitan dengan hidrologi. Kali ini kita akan membahas mengenai koefisien aliran gabungan. Nah, koefisien aliran gabungan ini akan digunakan untuk menganalisis debit limpasan akibat surface runoff atau limpasan permukaan. Koefisien aliran gabungan itu apa? Pertama, kita bahas dulu koefisien aliran itu apa. Koefisien aliran adalah perbandingan antara besarnya air larian atau limpasan terhadap besarnya curah hujan. Jika diformulasikan, koefisien aliran atau C ini adalah air larian dibagi dengan curah hujan. Nah, simbol C ini biasanya ada yang menyebut koefisien aliran atau koefisien aliran permukaan atau juga koefisien limpasan, gitu ya, itu sama. Nah, kemudian nilai koefisien air limpasan ini dijadikan indikator apakah suatu daerah aliran sungai atau suatu wilayah tertentu itu mengalami gangguan secara fisik, gitu ya. Dengan C yang nilai C itu besar, itu menunjukkan bahwa air lebih banyak yang melimpas daripada yang terserap ke dalam tanah, sehingga ini menjadi ancaman terjadinya erosi dan banjir, khususnya di bagian hilir. Nah, untuk angka C sendiri itu berkisar antara 0 hingga 1. Penyebabnya atau faktor utama ini yang paling mempengaruhi nilai C itu yang pertama adalah sifat dan kondisi tanah. Tentu teman-teman bisa membayangkan kan, apabila tanah itu pasir, bagaimana penyerapan airnya kan? Dia pasti akan langsung terserap kan ke dalam pasir, itu berbeda dengan tanah yang lempung, gitu yang pertama. Nah, dengan perbedaan sifat dan kondisi tanah tadi, itu juga akan menyebabkan laju infiltrasinya, laju penyerapan di dalam tanahnya berbeda, gitu ya. Nah, selain faktor tanah dan laju infiltrasi, juga dipengaruhi kemiringan lahannya. Apakah lahan itu miring? Tentu akan lebih cepat melimpas kan daripada lahan yang datar. Nah, kemudian yang paling berpengaruh juga adalah tentang tutupan lahan. Tutupan lahan antara yang aspal, beton, dibandingkan dengan yang dia berisi atasnya itu adalah tanaman, tentu akan beda kan. Dan ini juga akan berkaitan dengan infiltrasi, gitu. Dan dipengaruhi juga oleh intensitas hujan. Jadi besarnya hujan itu sangat berpengaruh terhadap koefisien aliran. Karena kan kalau curah hujannya besar, juga akan berbeda nilainya dengan curah hujan yang kecil, gitu ya. Nah, kalau tadi kita menggunakan formula, sebenarnya banyak sekali literatur yang sudah membahas mengenai harga koefisien limpasan atau koefisien aliran tadi. Nah, berkisar 0 hingga 1. Nah, misalnya teman-teman bisa lihat antara rerumputan tanah pasir dengan jenis tanah pasir dengan kondisi datar, kemiringan datar 2%, ini harga C-nya 0,05 hingga 0,1. Coba perhatikan di bagian jalan. Di jalan yang beraspal itu koefisiennya 0,7 hingga 0,95. Hampir semuanya melimpaskan kalau kita lihat dengan C yang besar. Perbedaannya apa? Di sini kan teman-teman bisa menganalogikan gitu kan ya. Kalau atasnya tanah pasir dan juga atasnya tanah beraspal, bagaimana laju infiltrasinya? Pastikan yang pasir akan lebih cepat menyerap kan daripada aspal. Yang aspal penyerapannya sedikit dan air kebanyakan melimpas. Makanya dia lebih besar untuk nilai C-nya. Ya. Ada beragam literatur ya, ini baik dari buku, kemudian keputusan juga standar yang dikeluarkan oleh PUPR juga ada mengenai harga nilai C ini. Dan ini dari literatur lain. Di sini teman-teman bisa melihat gitu perbedaan secara nyata. Bagaimana kalau tempat bermain, bagaimana kalau daerah stasiun, kemudian daerah pemukiman, antara pemukiman yang hanya dihuni satu keluarga dengan perumahan berkelompok, itu juga berbeda, apartemen apalagi gitu ya. Nah, disinilah muncul nama koefisien aliran gabungan.
Kenapa gabungan? Karena dalam suatu daerah atau das itu terdiri dari beragam penggunaan lahan, gitu kan? Misalnya, di sini dalam suatu wilayah dengan luas wilayah 13,5 hektar terdapat 3 penggunaan lahan. Yang pertama, lahan terbuka, yang kedua lahan untuk rumah tapak, kemudian lahan komersil dan campuran. Nah, untuk lahan terbuka, luas areanya 4,7, untuk rumah tapaknya 7,8 dan lahan komersialnya 1 hektar. Nah, tadi setelah kita tahu kan luasannya berapa, kita cari nilai koefisien limpasannya. Nilai koefisien limpasannya kan kita bisa lihat dari tabel tadi kan. Nah, tinggal diplotkan. Kemudian masukkan ke dalam persamaan luas area dikalikan dengan koefisien limpasan. Dibagi dengan total luas area. Jadi misalnya kita cari nih koefisien limpasan untuk lahan terbuka, luas area dikalikan dengan nilai koefisien limpasannya 4,7 kali 0,3 dibagi dengan total luasan, itu kan 4,7 ditambah 7,8 ditambah 1, itu kan 13,5 hektar. Nah, itu akan ketemu koefisien limpasannya yang di lahan terbuka. Kemudian beralih ke rumah tapak, 7,8 kali 0,7 dibagi 13,5, 0,4. Kemudian lahan komersial, 1 hektar dikali 0,7 dibagi dengan 13,5 sama dengan 0,05. Nah, kemudian dari C pertama, kedua, dan ketiga ini ditambahkan 0,1 ditambah 0,4 dan 0,05 sehingga didapatkan 0,56. Ini ya. Sehingga itulah yang disebut koefisien aliran gabungan. Itu yang akan kita gunakan untuk nilai C dalam analisa selanjutnya. Nah, seperti itu. Jika masih ada yang ditanyakan, boleh di-sharingkan atau dicoba-coba. Dicoba-coba teman-teman membuat ini ya, melihat suatu daerah dengan luasan tertentu, coba dicari, kemudian diplotkan seperti ini lalu cari koefisien limpasan gabungannya dalam daerah tersebut. Gitu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.